Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan kembali membahas hukum ya, berbagi pengetahuan soal hukum kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan satu kasus yang mendera seorang profesor akal sehat Rocky Gerung gitu ya. Dalam kaitannya dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh Rocky Gerung soal kasus bajingan tolol begitu ya. Nah, kali ini kita tidak membahas dari unsur-unsur sosiologis dan juga perspektif politis maupun sosiologis yang mendera Rocky Gerung, tapi lebih kepada pasal-pasal apa saja yang kemudian digunakan oleh penyidik di Barreskrim Polri terhadap kasus bajingan tolol yang mendera Rocky Gerung begitu ya. Dan memang kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu bahwa kasus bajingan tolol ini memang sudah masuk ke tahap yang lanjutannya. Dari sebelumnya proses penyelidikan, sekarang ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Karena di tahap penyelidikan kemarin kalau kita perhatikan Rocky Gerung juga sudah dipanggil kepada Barreskrim Polri. Ada sejumlah saksi-saksi yang memang sudah diperiksa juga, termasuk juga keterangan-keterangan ahli soal bajingan tolol yang saat sekarang ini menjadi satu kasus hukum yang menimpa saudara Rocky Gerung gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kemudian kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan ya, dan kalau kita lihat begitu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana telah menerima SPDP katanya begitu ya, telah menerima SPDP yang dikirimkan oleh Barreskrim Polri, di mana di dalam SPDP tersebut ya. Jadi SPDP itu adalah surat perintah dimulainya penyidikan ya. Jadi kalau kita belajar soal hukum itu, SPDP itu diterbitkan setelah proses penyelidikan dilakukan gitu. Jadi beda antara penyelidikan dengan penyidikan. Kalau penyelidikan itu berarti meminta keterangan baik itu terlapor dan juga para pelapor dan juga para saksi-saksi dalam kaitannya dengan status daripada seorang Rocky Gerung itu masih sebagai seorang terlapor begitu. Nah, karena memang ini dianggap oleh Barreskrim Polri sudah mulai terang, maka dinaikkan statusnya menjadi ke tahap penyidikan. Nah, dalam tahap penyidikan inilah maka kemudian nanti Barreskrim Polri akan berkoordinasi dengan jaksa dalam hal ini adalah Kejagung begitu untuk melihat dan juga memeriksa berkas-berkas hasil pemeriksaan di tahap penyelidikan. Nantinya apakah status daripada seorang Rocky Gerung akan dinaikkan dari status terlapor menjadi tersangka begitu ya. Nah, kalau kita membaca bagaimana SPDP yang telah disampaikan dan juga telah diberitakan begitu ya di pemberitaan-pemberitaan online, kalau kita melihat dan juga membaca bagaimana di dalam SPDP itu terlihat ada beberapa pasal-pasal yang kemudian disangkakan kepada terlapor Rocky Gerung begitu ya. Di situ ada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 ya, dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Jadi itu satu pasal. Lalu kemudian ada juga pasal 156 KUHP dan pasal 160 KUHP dan atau pasal itu di dalam KUHP, dan juga pasal Undang-Undang ITE ya, pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada beberapa landasan-landasan yang digunakan ya, baik itu dari tentang peraturan hukum pidana ya, tentang peraturan hukum pidana dan juga dari KUHP dan juga dari Undang-Undang ITE ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan secara ringkas dan juga secara singkat bahwa Rocky Gerung disangkakan dengan pasal yang diatur dalam peraturan hukum pidana dan juga pasal yang ada di dalam KUHP dan juga di dalam Undang-Undang ITE. Yang pada intinya adalah bahwa Rocky Gerung disangkakan menyebarkan kabar bohong ya, dan juga menyampaikan sesuatu hal ataupun pernyataan yang menimbulkan keonaran di tataran masyarakat, menimbulkan permusuhan antar golongan dan lain sebagainya itu begitu ya. Nah, rekan-rekan, mari kita istilahnya mengecek satu persatu soal pasal-pasal yang kemudian disangkakan terhadap Rocky Gerung ya. Yang pertama tadi adalah soal pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 tentang peraturan hukum pidana begitu ya. Nah, ini pasal 14 ya, ayat 1 dan juga ayat 2, di situ disebutkan barang siapa dengan menyiarkan berita
atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. Ya, dengan sengaja menerbitkan keonaran seperti itu di kalangan rakyat, sedangkan ia patut keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian di pasal 2-nya, pasal 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia dapat patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jadi ancaman pasal yang istilahnya disangkakan kepada Rocky Gerung di dalam pasal 14 itu ancamannya adalah 10 tahun di pasal 1 dan juga 3 tahun di pasal 2 gitu ya, tentang peraturan hukum pidana ya. Itu yang pertama. Kemudian kita beralih ke KUHP ya. Di dalam KUHP pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP. Nah, dalam pasal 160 itu bunyinya begini, barang siapa di muka umum ya, barang siapa di muka umum barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan ya, dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 begitu ya. Jadi di sini di KUHP memang lama penjaranya itu adalah 6 tahun begitu. Kemudian kita beralih ke pasal 28 ayat 2 ya. Junto pasal 45 ayat 2. Coba kita buka pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2 ya. Kita lihat pasal 28 ayat 2 bunyinya seperti apa. Oke, ini dia. Nah, pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2 ya, ayat 2 nih. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan ras antar golongan. Ya, ini di pasal 28 ayat 2. Di mana kemudian tentang pemidanaannya diatur di dalam pasal 45 ayat 2. Kita perhatikan pasal 45 ayat 2. Oke, ini dia. Pasal 45 ayat 2. Nih, pasal 45 ayat 2 ya. Pasal 45. Kemudian ketentuan pidananya ada di pasal 45 ayat 2. Setiap orang ya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya. Jadi dari beberapa ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut memang kita perhatikan ya. Kita coba misalnya analisis satu-satu begitu tentang ancaman pidananya yang bisa saja istilahnya mendera seorang Rocky Gerung ya. Kita perhatikan ya beberapa pasal-pasal pidananya. Yang pertama tadi adalah soal peraturan hukum pidana ya, di mana di situ setinggi-tingginya 10 tahun dan juga di pasal satunya dan juga penjara setinggi-tingginya 3 tahun gitu. Jadi di pasal ketentuan tentang peraturan hukum pidana itu adalah 3 tahun dan juga 10 tahun ya. Kemudian dalam KUH pidana kita di situ penjara paling lama itu adalah 6 tahun begitu ya. Dan juga di dalam pasal 28 tadi di mana ketentuan pidananya di pasal 45 ayat 2 itu adalah penjara paling lama 6 tahun begitu. Nah, jadi dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut ya, kalau kita perhatikan nanti pasal yang mana yang akan digunakan oleh kejaksaan dalam istilahnya menjerat seorang Rocky Gerung gitu. Apakah nanti terbukti di pasal yang ancaman pidananya 3 tahun ataukah 6 tahun ataukah mungkin di 10 tahun begitu ya. Kita tentu tidak tahu karena memang ini adalah masih ada proses lanjutan karena ini masih tahap penyidikan dan status Rocky Gerung saat sekarang ini juga masih dalam status sebagai terlapor, belum tersangka begitu ya. Jadi itu yang rekan-rekan perlu juga ketahui, status dari Rocky Gerung ini masih belum tersangka dan tentu lanjutan berikutnya nanti
terhadap pasal-pasal yang digunakan itu tadi yang sangat-sangat berlapis sekali, yang akan menentukan apakah Rocky Gerung dianggap menyebar kabar bohong ya, ataukah menimbulkan semacam pernyataannya menimbulkan keonaran, menimbulkan istilahnya kerusuhan di kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Tentu proses lanjutannya adalah proses di tahap persidangan nantinya, dan hanya hakim yang nantinya akan menentukan ataupun memutus apakah Rocky Gerung terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dihukum dengan penjara, ataukah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga seorang Rocky Gerung istilahnya bebas ya dari segala macam tuntutan dan juga dakwaan ya dari Jaksa Agung nantinya di proses persidangan begitu ya. Dan semoga saja ini menjadi satu pelajaran hukum bagi rekan-rekan semua soal bagaimana misalnya proses dari sebuah tindak pidana dalam kaitannya dengan kasus yang mendera seorang Rocky Gerung begitu ya. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.